Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam dah. Gimana ini kabarnya Kanda? Alhamdulillah baik. Sebelumnya ini saya kaget loh. Tiba-tiba dihubungi Kanda aku tercinta ini. Ada telepon. Ini sebenarnya ada apa kan? Kok tiba-tiba telepon saya? Biasanya kita kan hanya WA janjian gitu. Ini sebenarnya ada apa? Takutnya kan saya diwawancarai, diinterogasi, atau memang ada masalah yang perlu kita carikan solusi gitu loh Kanda. Barangkali bisa dijelaskan kan ini manggil saya ke sini ini untuk apa gitu. Gini stop ya, supaya kau nggak terlalu suudzon nanti sama saya. Oke. Jadi gini ya, ini kan keresahan dari teman-teman juga ya, bahwasanya HMI ini adalah organisasi kemahasiswaan yang mana ada di dalam 5 kualitas insan kita. Di situ ada insan akademis, yang mana insan akademis harusnya kita bisa untuk menyesuaikan perkembangan zaman, yang mana sekarang adalah zaman digital ya kan ya. Kita sering diskusi, kita sering ngobrol-ngobrol, kita sering baca buku seperti ini, kita diskusikan sampai berjam-jam, tapi nggak ada loh kita sampai terbesit, oh ini enaknya kita arsipkan, kita dokumentasikan, habis itu kita share ke halayak ramai, nggak ada loh. Jadi diskusi hanya untuk internal kita aja. Jadi apa ya? Ya kita nggak bisa untuk berkembang mengikuti perkembangan zaman gitu. Tapi untuk konsepan acaranya itu gimana kan? Soalnya saya ini pikiran saya ini belum paham gitu loh kan. Ini acara konsepannya gimana sistemnya? Publikasi atau memang media seperti video atau yang lainnya kan? Jadi gini ya, di HMI itu kan banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita pelajari. Kalau di HMI sendiri ya, ada 5 materi wajib, ada NDP, ada KMU, ada mission, sejarah, dan lain sebagainya. Ini bisa kita pelajari. Ada tafsir tujuan, ada tafsir independensi, dan lain sebagainya yang bisa kita pelajari. Yang mana media itu harusnya bisa kita buat saran bagi, dan HMI juga kan nggak perlu terkait dengan tersebut. Kita juga kan sebagai insan akademis yang mana di komisariat kita di HMI Agrobis Lamongan ini terdapat 2 fakultas ya kan, Fakultas Peternakan dan Fakultas Perikanan, yang mana 2 fakultas tersebut yang sekarang akhir-akhir ini bidang usaha peternakan dan perikanan itu digandrungi anak muda di desa loh. Yang mana anak muda di desa itu menggali informasi terkait usaha peternakan dan usaha perikanan dari sosial media, dari YouTube, dari Instagram, dari Google. Mereka menggali informasi dari itu. Harusnya kita sebagai insan akademis menyediakan itu kepada mereka. Tapi kalau untuk tujuan acara sendiri itu tujuannya apa? Memang untuk arsip, untuk dokumentasi, hanya sebatas arsip dan dokumentasi saja, atau memang tujuan ini itu untuk pembelajaran gitu, baik untuk kader HMI atau untuk masyarakat luas. Jadi tujuan acara ini sendiri kan tadi sudah jelas ya, bahwasanya kita bikin acara ngobrol-ngobrol, kita bahas terkait materi KHMI-an, 5 materi wajib, dan juga isu-isu terkini. Kita juga membahas terkait di fakultas kita di bidang peternakan perikanan, di bidang kewirausahaan. Kita undang narasumber yang kompeten di bidang tersebut. Kita ajak ngobrol, kita ajak diskusi, yang mana manfaatnya bisa dirasakan oleh kader-kader HMI. Kita tahu, oh ternyata bidang usaha peternakan itu seperti ini. Kita bisa mendalami lebih dalam lagi dengan kita mengundang praktisi tersebut, dan kita juga bisa membagi ke halayak ramai dengan kita bagi ke sosial media kita. Tapi untuk artinya kita akan mengundang narasumber atau pembicara ya? Iya betul. Tapi siapa yang akan kita undang? Atau memang dari senior kita yang notabene memang dulunya kader HMI, atau praktisi baik itu senior HMI atau tidak, tetapi memang ahli di bidangnya. Jadi siapa ini yang kita undang? Jadi ya tergantung. Jadi saya tadi kan juga bilang bahwasanya
kita undang adalah narasumber yang kompeten di bidangnya. Misal contoh, kita membahas terkait materi KMI-an, mungkin kita bisa mengundang master yang orang yang sudah mengikuti jenjang LK2, SC di HMI. Kita bahas diskusi materi KMI-an dengan beliau. Kita bisa juga mengundang Kabid P3A untuk mendiskusikan hal tersebut. Nah, untuk bidang kewirausahaan kita juga bisa mengundang senior-senior kita ataupun bukan senior-senior kita tapi yang praktisi di bidang itu. Baik usaha peternakan, usaha perikanan maupun usaha-usaha yang lain. Artinya bukan hanya senior HMI saja, tetapi siapapun yang nanti yang diundang itu yang berkaitan dengan isu yang kita angkat. Betul sekali. Dan sudah profesional di bidang itu. Ya, betul sekali. Misal contoh kayak isu peternakan ya, kita ambil contoh isu peternakan. 1 tahun yang lalu kan booming virus apa itu? PMK. Nah, seperti contoh itu. Sekarang ada virus lagi loh baru yang kulitnya itu bentol-bentol itu apa? LCD kalau nggak salah. Ya itulah. Nah, kita nanti bisa ngundang kepala dinas peternakan. Kita kalau bahasanya aktivis dulu kan demo lah, audiens. Kita coba yang digitalnya, kita coba yang versi podcastnya. Kita datangkan atau kita datang ke dinas peternakan, kita ajak diskusi lah, ini gimana ini penanganan dari dinas peternakan terkait PMK, apa sudah selesai di wilayah Lamongan, atau yang virus tadi baru apa LSD kalau nggak salah, yang LSD gitu, bendol-bendol itu. Iya, LSD. Nah, itu gimana itu? Peternak sudah teredukasi nggak? Dinas peternakan sejauh ini arah geraknya sudah kemana ini? Artinya memang acara ini memberikan, kalau saya lihat ini dari apa yang sudah Kakanda tuturkan, memang manfaat acara ini bukan hanya untuk kader HMI, tapi untuk masyarakat luas yang memang sedang menggali atau mencari isu-isu tersebut itu. Iya betul, sesuai dengan tujuan HMI yang termaktub pada pasal 4 anggaran dasar dari HMI, terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Di situ tidak termaktub bahwasanya kader HMI yang adil makmur, tapi masyarakat yang adil makmur. Masyarakat secara luas. Iya. Baik itu orang HMI, kader HMI atau orang atau tidak gitu. Betul sekali. Berarti saya sudah mendengarkan tadi apa yang Kakanda sampaikan, mulai dari ini acara seperti apa, tujuannya gimana, bahkan sampai manfaatnya pun untuk siapa itu sudah gamblang. Sebelum lanjut ke selanjutnya ini, kan kita maunya acara ini terus berlanjut gitu. Ya, betul. Kontinuitasnya tetap terjaga. Harus ada nama. Apakah ini acara ini ada nama atau memang mengalir saja tanpa nama? Ya. Atau Kakanda sudah persiapkan ini nama? Ya, kita harus menjaga kontinuitas tadi ya. Iya. Karena kata anak-anak pesantren ya. Iya. Al istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 karomah. Cari ngomong ojo arep-arep karomah yang dorong istiqomah. Kan begitu ya? Iya. Nah. Jadi terkait nama tadi ya. Gimana kalau kita namai acara ini dengan nama belakang rumah? Kenapa namanya belakang rumah ini kan? Kalau biasanya nama kan pasti ada sejarah atau inspirasi lah kan, sampai dipakai nama belakang rumah. Karena gini, ini kan organisasi kemahasiswaan yang mana isinya adalah pemuda. Jadi kita jangan berpikir seperti orang tua ya. Anak-anak muda sekarang itu sukanya yang simpel-simpel saja ya kan. Ya udah, kita bikin acara podcast ini di belakang rumah kita, rumah perkaderan HMI Lamongan. Ya udah, kita bikin acara simpel aja, kita namai branding kita sebagai belakang rumah. Gimana? Artinya nama acara ini belakang rumah. Belakang rumah. Apa kita bisa sepakat tidak ada? Sepakat. Kita bikin acara belakang rumah.